Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, menyehatkan, melindungi serta membimbing kita ke jalan-jalan kebaikan dan menjadikan sisa hidup kita lebih mulia, berkehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan berakhir dengan keadaan yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai detik ini dikuatkan jiwanya oleh Allah, dikuatkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya diberikan sentuhan dalam jiwanya agar mau bertobat dan mengisi sisa hidup lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Kita akan lanjutkan bahasan kita masih di tahap pembahasan tentang bab akidah. Di bab akidah pun kita masih masuk kepada penguatan iman yang jadi pondasi keislaman kita, yaitu dasar keislaman nomor 1. Islam ditenun seperti telah kita pelajari dengan 2 pokok utama, yaitu iman dan amal. Iman terkait dengan pondasi keyakinan, dari keyakinan itu kita bisa berekspresi, beramal. Ya, iman disebut juga dengan akidah, memberikan pesan, gambaran bahwa keyakinan tanpa ragu itu harus diikat dalam jiwa kita. Kemudian bila ikatan itu telah kokoh, urwatul wuthqa, maka nanti akan melahirkan jalan-jalan kita ya untuk bisa mendekat kepada Allah. Dibukalah oleh Allah jalannya untuk kita beramal. Maka jalan itu disebut dengan syariat namanya, ya. Syariat adalah gambaran penguatan iman sekaligus menjadi parameter tingkat kekuatan dan ikatan iman kita di dalam jiwa. Nah, supaya imannya kuat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu perintah penguat ya untuk belajar menguatkan iman. Dalam penguatan iman ini maka turun ayat-ayat supaya kita menambah pengetahuan untuk menguatkannya. Telah kita uraikan baik di surah ke-47 Muhammad SAW ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, atau juga Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-18 ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista, seperti pernah kita uraikan. Dan dalam hal inilah kemudian para ulama mengarang kitab-kitab berdasarkan juga petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membentuk satu kurikulum iman dan diajarkan kepada kita. Ternyata pokoknya itu untuk menguatkan simpul-simpul iman supaya kuat itu ada 6. Dari 6 itu yang pertama adalah kita harus belajar dengan pengetahuan yang benar, yang kuat untuk menetapkan sebuah kebenaran la ilaha illallah, yaitu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengetahui sifat-sifat dan asmanya yang mulia, tanda-tanda keagungannya di semesta, sampai kita memantapkan dalam jiwa Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, kemudian kita juga bisa menjawab jika itu kemudian disoal ya oleh orang-orang di sekitaran, kenapa kamu memilih Allah sebagai Tuhan? Apa dalilnya? Apa logikanya? Ya, rasionya apa, rasionalitasnya, sampai dengan kita juga bisa memantapkan jiwa untuk berinteraksi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang mulia, memanggil di saat kita membutuhkan, kemudian dalam menyembahnya apa yang harus kita lakukan. Dan di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan tentang nama-nama Allah yang mulia, cara berinteraksi dengannya sehingga menghadirkan keagungan-keagungan sifatnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar tentang klasifikasi al-asma al-husna. Ini pelajaran langka ya. Pelajaran langka karena umumnya pembelajaran al-asma al-husna itu langsung kepada namanya apa nih. Ya, misal ada 99 nama yang dibentangkan kepada kita. Lalu disebutkan ya Allah Rahman Rahim Al-Malik Al-Quddus terus tuh kan sampai ke terakhirnya. Lalu maknanya. Ya, umumnya sampai di sini gitu. Maknanya apa? Ya, kemudian tambahannya bagaimana kita bermohon. Nah, itu udah agak tinggi ya bahasannya ketika sudah sampai kepada bagaimana kita menyebut nama Allah lewat al-asmaul husna, mintanya seperti apa. Itu sudah mulai agak spesifik, agak detail. Nah, lebih mendalam lagi, ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang al-asmaul husna, itu memberikan klasifikasi, mengelompokkan. Oh, ini Nabi memasukkan nama ini di kelompok ini di kelompok ini di kelompok ini. Penggunaannya begini, begini, begini. Nah, dari situ para ulama menyusun kitab, ya, bahkan kemudian spesifik di pembahasan bab akidah terkait dengan klasifikasi ini, sehingga langsung memberikan petunjuk kepada kita. Oh, kalau lagi begini, ini yang digunakan nih.
Kalau lagi sulit luar biasa, nama ini yang dipanggil nih. Dalilnya ini, hadisnya ini, kejadiannya begini gitu ya. Jadi kita lebih kuat tuh mengakar pemahaman kita. Ya, kalau sudah mengakar itu kan kemudian tumbuh dengan kuat, kokoh, buahnya juga ranum gitu ya. Jadi ketika kita punya pemahaman mengakar, kemudian ibadah kita pun, doa kita pun tuh mantap dipanjatkan sehingga menjulang tinggi ke arsy dan menghasilkan buah-buah yang ranum untuk kita petik ya. Jawaban dari doa itu gambaran kiasannya. Ya, langsung saja di kitab ini, ya masih di kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah, ya teman-teman sekalian, ya Al-Aqaidah Al-Islamiyah. Kita kan ada beberapa kitab ya yang kita kaji. Ini saya masih di kitab ini. Ini masih dasar pokok ya pemahaman. Nanti kalau sudah masuk kepada tingkat dialektika, nanti kita ganti kitab ya. Kemudian untuk yang terusannya masa-masa kontemporer untuk memahamkan secara mendasar nanti kita tunjukkan lagi. Oh ini ternyata nanti sampai kita bisa mengatakan, oh ini dulu saya pakai ini nih gitu kan. Ternyata yang saya pelajari itu ternyata kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqadnya Imam Al-Ghazali itu ternyata gitu kan. Atau ini loh ternyata ini akidah Tahawiyah gitu. Oh yang ini ternyata akidahnya ini. Oh ternyata ini kitabnya ini. Nah itu nanti kita tunjukkan insyaallah ya. Dan beberapa kitab jadi kurikulum di kampus-kampus ternama di dunia. Ya seperti di Al-Azhar Syarif misalnya ya, ada yang di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, ya ada yang di Ummul Qura ya. Dan saya bisa konfirmasi karena murid-murid kami juga ada yang belajar di sana. Jadi saya coba minta nanti dicek, dikumpulkan. Nah, ini belajarnya apa nih ininya, buku referensinya ini apa, ini apa. Jadi kita juga bisa mengetahui sejalan nanti ya. Nanti kalau sudah sampai ke bab dialektika. Kalau yang ini semua akan sepakat karena ini dasar sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di periode awal beliau diutus sebagai Rasul menyampaikan risalah, terutama fase Mekah itu yang mencapai 13 tahun ya. Kemudian diwariskan kurikulum ini kepada para sahabat, demikian sampai ke kita. Jadi di sini nanti tidak akan ada perdebatan-perdebatan, yang ada kemantapan iman ya, tidak akan ada perbedaan-perbedaan pendapat karena belum masuk persoalan-persoalan yang kompleks, terutama terjemahan-terjemahan tentang filsafat dari Yunani dan sebagainya yang memicu nanti masa keemasan Islam dengan pengetahuan itu untuk banyak berdiskusi, banyak menerjemahkan, kan banyak membahas persoalan-persoalan, jadi ada kompleksitas. Kalau ini masih murni sekali, maka ini yang kita butuhkan ini. Dan ini pondasi yang kuat. Jadi kalau ini pondasinya kuat, semua dialektika itu bisa kita jawab. Bahkan yang sekarang itu ya, sekarang sebetulnya nggak lebih hebat dibandingkan dulu, cuma mengulang dan casingnya terlalu rapuh gitu. Jadi kalau bangun logika juga nggak kuat ya, statement yang dibangun juga walaupun kelihatan menarik oleh awam seperti yang benar, tapi kalau kita berpikir dengan tajam, gunakan lub kita, zamannya albab ya. Lub itu mencerna sesuatu langsung ke titik pusatnya, jadi kita mengerti, mau dikemas dengan apapun kita tahu arahnya pasti ke situ. Kan ada orang yang kalau diajarkan oleh guru itu baru disebutkan satu kalimat dia mengerti arahnya kemana gitu kan. Nah, itu lub namanya ya. Zamannya albab, maka disebut dengan ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Itu di Ali Imran itu ya. Ya di ayat 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dia akan jadi tanda bagi orang-orang yang berpikir dengan tajam, dengan kedalaman ya nalarnya, kedalaman pikirannya. Jadi kalau saya sering ilustrasikan itu ada kelapa, buah kelapa itu akan ada kulit luarnya itu kan, yang hijau atau yang kuning dia. Kemudian setelah itu ada batok kelapanya, serabut dulu batok kelapanya, dagingnya gitu kan. Air di dalamnya itu ada daging yang halus sekali itu, yang halus sekali itu lub namanya. Ya, di seringkali para ulama mengilustrasikan cara orang untuk memandang berpikir itu ada yang ini masih luarnya nih, masih kulit luar. Ya, ini masih serabutnya nih. Ya. Nah, ini berpikirnya masih batok dalamnya nih. Ya, ini ada mulai masuk dagingnya nih. Makanya sekarang banyak daging semua gitu ya. Ya kan, kalau di YouTube sering suka lihat nih isinya daging semua gitu ya. Tapi daging semua itu belum kelubnya sebetulnya. Kalau udah kelubnya kita cerna dengan baik sekali. Dan kita nanti kalau sudah ini mantap di jiwa kita, kita bisa menilai orang itu berargumentasi menggunakan otak kanan yang divisualisasikan, otak kiri dengan analisis, atau nggak pakai otak gitu. Ya, jadi menjawabnya juga enak. Jadi kalau orang pakai otak kanan kita visualisasikan, kalau pakai otak kiri kita analisis jawab pakai logika, enak. Kalau yang nggak pakai otak kita senyumin aja.
Sebab dijawab pakai otak kanan juga nggak masuk karena nggak dia gunakan. Jawab pakai otak kiri juga nggak bisa dia jangkau karena nggak dipakai. Gitu kan? Nah, maka yang seperti itu ada kalanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdebat dengan orang-orang yang tidak mengejar kebenaran, ya, walaupun kita berada dalam posisi benar, lebih baik meninggalkan itu lebih bagus gitu. Ya, maka Imam Asy-Syafi'i sering mengatakan, "Ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani." Ya, aku kalau berdebat dengan orang-orang pintar, berdiskusi maksudnya yang sehat, itu seringkali aku unggul gitu. Tapi kalau aku berdiskusi dengan orang bodoh, aku banyak kalahnya. Kenapa? Karena ya iya aja lah gitu, iya aja gitu. Nah, ini sekarang kita dihadapkan pada situasi-situasi demikian. Ada orang yang seperti hebat cara berpikirnya, padahal itu nggak berpikir sebetulnya. Ya, otak kirinya nggak dipakai, otak kanannya juga nggak dipakai. Jadi genuine, masih bersih otaknya itu. Nah, jadi kita harus tajam ya, punya pondasi yang kuat untuk menjawab itu. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan kita, teman-teman sekalian. Ya, nanti saya singgung ya. Kenapa saya sampaikan ini, karena ketika tadi malam sebentar ya, sedikit aja cerita nih dengan teman-teman. Nah, kalau ngaji nanti offline saya tunjukkan cara menganalisis supaya kita bisa berbagi dan teman-teman juga memberi masukan. Saya itu kalau pelajari satu kasus itu cari itu sampai ke akar gitu. Ya, seperti semalam saya menyampaikan pandangan tentang kontroversi Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Itu saya cari sampai akar dulu, di mana nih ketemu ini. Bukan cuma undang-undangnya. Saya juga punya konsepsi di Amerika yang ini tentang sexual violence on campus, strategies for prevention. Ini kan konsepsi di Amerika tahun 2014, 2016. Ya, yang sebetulnya konsepsinya banyak di copy paste. Cuman kan nggak saya ungkap lebih jauh gitu kan, karena kita concernnya ke undang-undang atau peraturan yang akan diterapkan di kita saja. Jadi kalimat atas persetujuan korban itu diterjemahkan dari bahasa Inggris sebetulnya. Saya tahu sumbernya, ya dari mana sumber dasar gitu dan sebagainya. Itu kita sudah punya. Jadi kalau ada orang berkata, Anda nggak ngerti bahasa hukum, ya Anda yang nggak baca. Kan ahli hukum juga banyak yang memberikan pandangan ya, tapi kita harus konstruktif. Ya, jadi bukan tujuan untuk mencela, merendahkan, menjatuhkan, tidak boleh seperti itu. Kita membangun, ya, membangun keharmonian, membangun sesuatu yang positif sehingga semua merasakan manfaat, ya. Tapi dalam diskusi kita harus mencari referensi-referensi yang menguatkan, bukan untuk mencari pembenaran, ya, tapi mencari kebenaran yang kalaupun kita kurang kita terima. Ya, jadi kalau ada masukan bagus kita terima, kita perbaiki. Itu sifat mukmin yang sejati, ya. Pancaran imannya di situ. Baik, di halaman 30 ya. Ini belum dikopikan karena baru dibahas pagi ini. Ini halaman 30 ya. Halaman 30 sampai nanti di halaman ke-33. 30 sampai 33. Nanti admin tolong ya. Nanti di scan kemudian ditampilkan di web dan peserta mendownload semua ya. Jadi nanti belajar ini bisa sampai 2 pekan nih. Belajar yang ini aja 3 halaman. Jadi nanti saya terangkan, Anda sudah pegang ininya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsungkan. Wa fi kitabid dinil islami, ya, dan dalam satu kitab ya berjudul Dinul Islam terdapat satu penjabaran tentang klasifikasi al-asma al-husna. Jadi ini pun kitab-kitab para ulama itu mengutip lagi ya kitab-kitab ulama yang sebelumnya nanti terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan ittisalus sanad. Ittisalus sanadil ilmi. Jadi kebersambungan ya transmisi keilmuan. Dan itu sangat populer di dalam Islam. Kita punya tradisi transmisi ilmu ya yang enggak ditemukan. Ya enggak ditemukan di konsepsi keyakinan yang lain. Di kita itu ada sehingga kita bisa tenang menjalankan proses ritual syariat, kan? Ibadah, muamalah, karena dasar pengetahuannya kuat sekali, terhubung transmisinya sampai sumber yang paling primer, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dibuktikan kerasulannya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari ketika memulai menulis Sahih Al-Bukhari untuk menampilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka dengan kitab Bad'ul Wahyi. Ya, pembuka wahyu gitu untuk memberikan kepada kita pandangan seperti ini nih yang disebut dengan nabi ini cirinya begini ya, gambarannya begini. Jadi untuk memantapkan kepada kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain pembuktian lewat mukjizat itu nanti. Ya, jadi itu yang disebut dengan sanad. Bahkan di kita ada ungkapan laulal isnadu la yaqulun nasu ma yasha. Kalaulah tanpa ada sanad ini yang terjaga ya di semua aspek itu. Di Al-Qur'an ada sanadnya. Makanya kita ngaji riwayat itu ada sanad.
Ya, saya berguru, misalnya saya punya beberapa guru, ya. Ada Syekh Dukani, gitu kan, ada Syekh Ali Al-Libi, Syekh Ali An-Nijeri, gitu kan, macam-macam itu semua punya sanad ke atas tuh. Jadi kalau diteruskan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an. Di hadis juga ada sanad. Jangan salah. Ada sanad itu. Kita ngaji hadis Al-Bukhari, siapa gurunya, sampai ke atas punya sanad sampai ke Rasulullah. Hadis Muslim juga demikian, terus sampai ke atas gitu ya. Terus yang sunan-sunan juga demikian, sampai ke atasnya gitu. Itu di kita ada seperti itu, sehingga terjaga. Dan biasanya para ulama-ulama pun mengutip ulama sebelumnya. Makanya di kitab-kitab tafsir kan seringkali dikutip, ini pendapatnya ini, ya, di tabi'in ini misalnya, sampai ke sahabat ini, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya. Ya, di bab-bab fikih juga demikian. Qala kadza qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, qala al-Imam Malik, ya. Imam Syafi'i mengutip Imam Malik. Nanti juga menyampaikan pendapat misalnya al-Imam Abu Hanifah atau dua muridnya misalnya kan Muhammad dengan Yusuf, ya, rahimahumullah taala gitu, dan seterusnya. Nah, kita punya jalur itu. Sehingga tingkat akurasi informasi yang disampaikan itu terjaga. Otentisitasnya terjaga, transmisi keilmuannya terjaga, argumentasinya pun kuat, ya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk terapannya, menggali ilmu itu ya seperti itu. Ada runtutan-runtutan sanad yang tersambung, itu bisa dicek. Jadi kalau agak bergeser aja, itu pasti ke hati kita, ke fitrah nggak masuk. Pasti ada pertanyaan. Ya, Anda kan kalau disebutkan syahadat itu bukan kalimat iman, tauhid, tapi kalimat persatuan. Kan jiwa kita udah goyah kan? Ini menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, ini gampang ujinya sebetulnya. Fitrah kita nggak bisa menerima secara langsung gitu. Jadi nanti dilacak dari mana ketemunya. Itu bisa dilihat dahsyatnya di transmisi keilmuan kita itu dahsyatnya teman-teman sekalian. Itu bisa dicek nih. Oh, ini bahkan orang ketahuan. Si fulan bermasalah. Bermasalahnya di mana ketahuan. Ya, ada ilmunya, bahkan ada ilmu jarah wa ta'dil, ya kan? Mizanul i'tidal misalnya kan, ada lagi at-taqrib wa tahdzib, ya, tahdzibut tahdzib dan seterusnya. Itu menarik sekali. Kalau bermasalah di tengah nih periwayatnya, hadisnya apa nih nanti ya? Ada hadis mu'dal nanti, kan? Ada munqati yang nggak sampai, maqtu yang terputus, dhaifnya tuh macam-macam. Itu di sana. Di matan juga begitu. Ya, makanya ada tradisi ini agak berkurang sekarang di kita. Nah, dulu kalau orang ngaji itu sorogan istilahnya, datang ke syekh. Memang begitu. Ya, makanya di tradisi ulama dulu itu mengatakannya qara'tu ala syekh fulan, qara'tu ala syekh fulan. Saya bacakan kepada syekh saya si fulan. Ya, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i kan ngaji ke Imam Malik tuh di Madinah atas perintah ibunya, datang ke Imam Malik di Madinah. Itu kalimatnya qara'tul muwatta' ala Al-Imam Malik. Saya baca muwatta' ke Imam Malik. Nanti imam syekhnya mendengar, ya, meluruskan, mengoreksi atau menetapkan, mengijazahi. Baru dari situ ditetapkan, saya ijazahkan kepadamu ini. Dibaca di hadapan syekh sehingga dijelaskan mana yang ketahuan, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dipahami. Nah, itu metodenya di kita itu di pesantren dikenal dengan sorogan. Ya, sekarang kan terbalik kan? Ya, syekhnya yang bacakan kan kepada santrinya gitu. Ya, sehingga nggak diketahui di santri ini. Kalau nggak dites kan nggak diketahui. Nggak kayak Mira ini dites, diuji ini dengan lisan, nggak ketahuan pahamnya betulan, gitu kan? Atau memang nggak paham, ya? Atau memang syekhnya menerangkan santrinya bisa sambil minum teh, minum kopi sambil rebahan gitu. Nah, ini nggak ketahuan gitu. Nah, ini yang tradisi nanti yang kalau offline kita bangkitkan lagi. Nanti ini saya bagikan kan Bapak Ibu pakai, nanti satu kali saya suruh baca itu. Sehingga saya tahu yang dibaca benar nggak, gitu kan? Nah, kemudian yang dibacakan tuh salah nggak bacaannya, benar nggak pemahamannya. Nah, itu yang kita akan coba hidupkan dengan konsepsi yang lebih modern, ya. Jadi teruskan transmisi keilmuannya. Wa fi kitabid dinil islami, dan tercantum keterangan ulama seperti dalam kitab Dinul Islam, wa asmaullahil husna alwaridah fil Qur'an hiya. Ya, adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu yang ditampilkan kepada kita untuk memanggilnya, berinteraksi dengan Allah sesuai dengan kebutuhan kita, dan dari situ kita mendapatkan pahala. Ya, demikian cara menerjemahkan al-asmaul husna. Ya, bukan hanya nama-nama terbaik ya. Kalau menerjemahkan al-asmaul husna dengan nama-nama terbaik, sah, boleh, tapi itu bukan santri Mira, kan? Karena sudah saya bedah, gitu kan? Ya, asma itu apa, kemudian husna itu apa, sudah saya terangkan. Ya, al-asma jamak dari kata ism. Ism itu nanti akarnya bisa menunjuk kepada wasbah atau sumu. Kalau dari kata wasbah, wasama gitu kan? Ya, itu atau wasima sehingga menjadi ismun, itu menunjuk kepada alamat yang melekat kepada zat, gitu ya. Alamat yang melekat kepada zat,
bahasa kitanya nama, gitu kan? Nama. Jadi kenapa bisa juga diartikan dengan tanda, ya tanda yang melekat pada sesuatu sehingga dengan tanda itu dia dinamai, ya. Nanti tanda itu kan ada alamat, ya, ada wasmah, ada kemudian ayat. Itu beda-beda makna, ya. Kalau alamat lebih menunjuk kepada tujuan atau tempat, jadi itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau Anda bertanya di mana alamat Ustadz Adi Hidayat, dengan Anda tahu alamat itu lebih cepat Anda sampai ke tujuan, ya kan? Nah, kemudian ada ayat. Kalau ayat itu tanda yang mendekatkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu isi Al-Qur'an disebut ayat, ya. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, gitu kan? Nah, kenapa isi Al-Qur'an disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi, keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mukjizatnya para rasul disebut dengan ayat? Karena ketika ditampakkan keadaan kita lebih dekat dengan Allah, lebih ingat dengan Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat kedua. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu cirinya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat, ya, bertambah keimanannya dan menjadi hubungannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu ayat. Tapi kalau wasmah, ya, wasmah itu tanda yang memberikan satu pembeda antara satu entitas atau zat dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita ingin bedakan satu dengan yang lain, nah itu diberikan tanda misalnya. Contoh kalau kita mau korban itu suka dikasih tanda itu. Ya, tanda. Ada yang disebut dengan wasmah, ini tandanya nih, ini sapi saya, ini sapinya si fulan, kasih tanda untuk menunjukkan bahwa ini yang punya kita, ini yang lain. Ya, kalau kita ingin berikan kepada penamaan menjadi nama zat untuk membedakan satu entitas yang satu dengan yang lain, maka berubah namanya menjadi ismun. Makanya ismun dalam bahasa Arab itu diartikan nama, dalam bahasa Indonesia name, ya, dalam bahasa Inggris name, nama, ya. Jadi kan orang Arab tanya mas muka, siapa namamu? Kenapa nama disebut dengan ism? Karena dengan nama itu kita bisa bedakan si fulan dengan si fulan. Ya, bagaimana membedakan Ustadz Adi Hidayat, kan? Dengan Agim misalnya, kan? Dengan Ustadz Abdul Somad, dengan yang lainnya. Selain bisa kelihatan lewat parasnya, juga dengan namanya. Ya, jadi kalau ada orang kita mau panggil, kita belum kenal nih, yang mana karena belum pernah lihat. Apakah ini Agim, Ustadz Adi, Ustadz Abdul Somad misalnya, atau Ustadz Das'ad Latif, atau yang lainnya. Ya, ada satu kumpul-kumpul, kita mau ketemu nih, kan Anda panggil namanya. Ya, Ustadz Adi Hidayat, kan? Nggak mungkin kan yang melirik Agim. Pasti yang melirik yang punya nama. Sama kalau kita panggil anak kita, ada 3 misalnya kan, Ahmad, Al-Hasan, dan Husain misalnya kan, kita akan panggil Husain sini, yang datang kan pasti Husain. Itu ismun namanya. Ya kan? Maka Allah pun memiliki nama, ya, nama yang bahkan ditanyakan oleh orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang Quraisy, siapa nama Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau sering sebutkan dengan nama sifatnya Rabb, 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 Rabb. Kami pun punya Rabb, namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka turun kan surah Al-Ikhlas, Qul, katakan huwa, jadi kan nama Allah itu, ya, huwa namanya, Rabbnya yang sesungguhnya itu Allah. Maka itu nama pembeda, ya. Makanya kalau ditanya Tuhannya umat Islam itu siapa? Ya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan Allahnya umat Islam itu siapa, itu salah pertanyaan. Dan dia di lisannya sudah fitrah keluar itu. Ya, awas hati-hati tuh. Suka ada yang bertanya Allahnya umat Islam itu siapa, gitu kan? Itu pertanyaan yang aneh itu. Ya sudah tahu Allah itu memang Tuhannya orang Islam. Ya, Tuhan yang lain tuh nggak ada nama Allah, karena Allah itu melekat pada nama Tuhan orang Islam. Jadi kalau ada yang menyatakan Tuhan dia juga Allah, itu berita baik itu. Artinya fitrahnya mengakui bahwa Tuhannya Allah yang hak. Ya, temukan semua di kitab-kitab yang aslinya. Semua kitab-kitab suci dimanapun, kan? Maka ada nggak nama Tuhan yang spesifik menyebutkan Allah? Kalau ada spesifik di kitab aslinya, ya. Ya, kadang-kadang yang menarikkan gini. Ya, ada beberapa yang kita temukan. Ya, kalau di satu tempat Tuhannya bisa beda namanya gitu. Ya, di Inggris jadi ini. Kemudian bahkan di Indonesia juga ke Padang jadi ini. Ya. Di Sunda jadi ini gitu. Kemudian ke Bali jadi ini dan seterusnya. Ya, sekarang dicari. Sungguhnya namanya apa gitu kan? Nama Tuhannya yang spesifik itu apa? Nah, kita pernah disoal oleh orang-orang Quraisy pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, nama Tuhan kami itu ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Nama Tuhan kamu siapa? Qul, katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa, yang disebut Rabb itu Allah. Itu sudah ismu dzat. Ismu dzat, Allah.
Ya, jadi nggak bisa di copy paste kemana-mana itu. Sudah jelas, sudah terang, sudah pembeda. Ya, yang membedakan nama Tuhan kita di Islam dengan yang lainnya, Tuhan kita namanya siapa? Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Anda, siapa Allahnya orang Islam? Alhamdulillah, barusan Anda sebutkan itu ya. Allah itu sudah pasti Tuhannya orang Islam. Jadi pertanyaan Anda salah gitu kan. Siapa Tuhannya orang Islam? Itu Allah. Jadi kalau Anda tanya siapa Allahnya orang Islam, itu sudah Anda sebutkan. Jadi Anda bertanya, Anda jawab sendiri. Ya. Itu saya sampaikan penting karena ini seperti sederhana tapi itu dalam. Kalau kita nggak paham dengan kalimat, nggak belajar ini, nggak belajar Asmaul Husna yang pertama itu, kita akan banyak terjebak tuh dengan keadaan-keadaan seperti itu. Sehingga kadang-kadang nanti dibuat ragu. Padahal tanpa sadar bahwa pertanyaan itu berisi jawaban juga. Ya, nah itu ismun. Yang kedua, ismun itu juga itu bisa berarti sumuwun. Ya, bukan sumuhun, sumuwun. Bukan sumuhun ya, kalau sumuhun iya gitu. Sumuwun. Jadi al-ism. Al-ism ini bisa menjadi juga tanda. Jadi wasmun atau wasmatun, tanda. Ya. Bisa juga nanti berasal dari kata sumuwun. Yang berarti tinggi, agung. Pernah dengar kata sama? Ya. Sama rafa'aha wa wada'al mizan. Kan sama itu juga dari kata sumu. Sumu. Kenapa sama disebut sama, langit disebut sama? Karena tinggi. Ya. Tinggi di atas kita, saking tingginya kan? Nggak bisa kita jangkau secara langsung. Pakai alat pun kita nggak tahu tembusnya yang mana. Ke langit yang mana yang kita tembus, saking tingginya. Itu akarnya dari sini, dari sumuwun. Ya. Kenapa nama disebut dengan ism, ya kan? Salah satu maknanya adalah dengan nama itulah seseorang ditinggikan. Dengan nama itulah seseorang dihormati. Karena itu dalam Islam, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Berikan kepada anakmu nama-nama yang terbaik. Yang dengan nama itu terjaga. Yang dengan nama itu terdorong untuk tercapainya cita-cita. Yang dengan nama itu kemudian terrealisasikan doa yang melekat pada nama. Makanya kalau berikan nama, itu jangan sembarangan. Jangan berikan nama yang berpotensi merendahkan anak kita. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan, atau bernuansa sebuah kejelekan. Ya? Jadi cari nama-nama yang bagus untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Abdurrahman, Abdullah, kan? Jangan cuma di dunia, hidup kita tuh akan ke akhirat. Ya, itu nama itu akan jadi tinggi di dunia itu, terapresiasi dengan baik, itu kan nanti melekat pada perilaku. Makanya dididik supaya bisa memuliakan makna nama yang melekat pada diri kita. Didik dengan baik, sehingga bangga dengan tampilan nama itu. Kan? Jangan kita masuk pada stereotip atau propaganda orang-orang di sekitaran yang seakan-akan menjadi kecil. Kalau Islami namanya menjadi jelek, tidak. Tunjukkan perilaku kita untuk membanggakan justru dengan nama Islam inilah saya berperilaku baik. Saya Abdullah, dengan itu saya jujur, kan? Dengan itu kemudian saya bisa adil, saya meningkat etos kerjanya. Ketika ditanya, Anda rajin sekali ya bekerja. Ya kayak saya Abdullah. Saya ingin membuktikan kepada Allah bahwa amanat pekerjaan ini saya tunaikan dengan baik. Dan itu bangga ketika di akhirat dipanggil. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Masya Allah, dipanggil oleh Rabbul Izzah. Dan diakui sebagai hamba. Ya Abdurrahman. Ya Muhammad Abdurrahman. Senang kita di hadapan Rasulullah. Ya. Begitu menghadap Rasulullah SAW berjumpa, namanya Masya Allah, ya Allah, indah sekali. Kita katakan, ya Rasulullah, saking saya mencintaimu ya Rasulullah, ibu saya menamai saya dengan namamu Muhammad, kan? Dan saya jaga makna nama itu dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Saya tidak simpangkan pandangan saya jaga lisan saya jaga kaki saya. Ya semuanya ya Rasulullah demi menjaga keagungan nama yang melekat pada dirimu. Kita bangga kembali pada Rasulullah dengan nama yang dibawa, kan? Ya, apapun nama yang melekat pada diri kita, buktikan kebaikannya sehingga tampil agung, tampil baik, tinggi. Ya, apalagi jika nama ini sudah melekat kepada yang maha tinggi, yang maha agung, itu sudah tanpa batas, sudah menemukan satu. Ini zat pembedanya, tanda pembeda yang membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu Allah mengatakan, kul katakan, huwa, dia Rabb yang memberikan perhatian, ya, kemudian juga memberikan kebutuhan segala kemudian yang kita harapkan dalam kebaikan-kebaikan itu Allah. Pembeda dengan nama-nama lain, nggak bisa disatukan dengan yang lain. Karena kalau kita lacak di referensi yang lain pun, ya yang keyakinan di luar Islam, nggak akan kita temukan nama ini. Akan kita temukan. Ya, karena memang ini mutlak. Mutlak ini mengacu kepada Tuhan yang dipertuhankan yang hak.
oleh orang Islam yang telah masuk ke dalam dinul Islam. Jelas nih ya. Ya, kalau kita lacak dengan qa'iman bil qist, ilmu yang benar kita akan temukan. Ya, kalau kita cari asal nama Allah ke sini, ujung-ujungnya akan kembali ke sini yang hak. Ya, karena nanti ada ilahun itu masih umum. Ya, tapi kalau sudah disifati dengan sifat-sifat nanti husna, ya, kemudian ulia itu akan kembali baru ke sini. Kalau wahid misalkan wa ilahukum ilahu wahid, kalau sudah pakai itu ya maknanya ke sini lagi. Nanti kita akan turunkan. Nah, jadi ini wasfun yang kedua menunjukkan keagungan, ketinggian. Makanya nanti dalam klasifikasi kalau kita sudah selesai masuk ke hadis ini nanti akan disebutkan min asma'illahil a'zam, ya, dari nama yang tertinggi, yang paling dahsyat, yang mencakup segalanya. Karena ini yang paling agung maka mencakup semua sifat-sifat yang lain, nama-nama yang lain dicakup oleh satu ini. Makanya kalau kita sedang tidak mengetahui nama apa yang saya panggil untuk kebutuhan saya nih. Kan saya pernah ajarkan kan, kalau misalnya sedang butuh rezeki panggil ya Allah ya Razzaq, gitu kan? Kemudian kalau butuh tambahan pengetahuan ya Alim, gitu kan? Butuh perlindungan ya Jabbar dan seterusnya. Ini saya nggak tahu nih saya mau panggil apa ya keperluan saya nih. Kata Allah nggak usah ragu, panggil yang tertingginya. Qul id'u Allah. Ya, Quran surah 17 ayat 110. Ya. Qul id'u Allah. Ya, sebut nama Allah. Kata kalau disebut itu mencakup semuanya tuh. Dan kita mohonkan kepada Allah segala kebaikan. Ya awid ar-Rahman ayyamma tad'a falahul asma al-husna. Ini. Jama' dari kata ism itu asma namanya. Al-asma. Kan? Asma. Itu jama' dari kata apa? Ism. Jadi kalau disebutkan al-asma al-husna berarti Allah menampilkan nanti ya aneka ragam nama, kan? Yang dari nama-nama itu seperti saya terangkan sebelumnya akan mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hamba saat dimohonkan kepadanya. Walillahil asma'ul husna, kan? Kemudian fad'uhu biha, silahkan panggil sesuai dengan nama-nama yang Allah telah terangkan kepada kita, yang dengan nama itu jadi pembeda nih. Pembeda yang mengabulkan aspek kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Jadi Ar-Razzaq itu dengan Al-Alim ada beda di dalamnya. Penekanannya kemana? Dengan As-Sabr agak beda, kan? Kemudian dengan Ar-Rahman agak beda. Nanti tinggal kita pilih dari pembeda itu mana yang menunjukkan kepada aspek kebutuhan kita. Dan dengan itulah kemudian akan ditinggikan, diangkat, diagungkan, ditambahkan. Ya, dengan memohon Allahumma ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq. Kalau benar cara memohonnya seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu, diisi dengan ibadah, dasar imannya kuat, maka diangkat derajat kita, ditinggikan, ditambahkan anugerah Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sepanjang terpenuhi antara hak dan kewajibannya. Al-Husna saya tegaskan lagi, ini bukan sekedar nama dan diartikan baik, bukan. Ya, Santimira nggak boleh begitu cara menerangkannya, ya kan? Ini kan korelasinya ada terkait dengan kata dasarnya hasuna, kan? Dari sini muncul kata hasan, juga turunannya hasanah, seperti yang pernah saya terangkan dulu. Ya, di sini konsepsinya bukan sekedar baik, tapi juga mengandung penilaian positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan penilaian ini melahirkan pahala, kan? Dinilai baik menjadi amal soleh, makanya nanti muncul hasanah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi ketika Anda memanggil Allah, berdoa itu baru menyebut namanya dengan tujuan mengamalkan al-asmaul husna, dicatat sebagai perbuatan hasanah. Nanti dari hasanah itu ada pahalanya. Ya, disebut dengan ajrun. Itu berdoa dalam Islam itu Masya Allah sangat diapresiasi karena doanya sendiri ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Doanya udah ibadah. Jadi begitu kita memanggil dengan nama ini, kalau benar manggilnya, ya berdasar iman kita, ingin mengamalkan isi Al-Quran, petunjuk Rasulullah, ya dalam hadis-hadis Nabi, maka ketika baru disebutkan ya Allah ya Rahman, itu udah ada pahalanya, tek dituliskan 10 kebaikan. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Karena itu nanti ada sifat husna, bukan hanya menyebutkan sifat baik kepada nama, tapi juga mengandung unsur ibadahnya. Ya? Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau ada al-asma al-husna, jangan sekedar diterjemahkan dengan nama-nama yang terbaik, tapi nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan hamba, ya, dan juga melimpahkan pahala. Dan nama-nama Allah yang terbaik yang juga disampaikan berdasar kebutuhan hamba untuk memanggilnya dan melimpahkan pahala yang termaksud dalam Al-Quran ialah klasifikasi sebagai berikut. 1, ya. Baik, kita pelan-pelan ya. Awalan asma'un muta'alliqatun bidzatihi ta'ala. Ya, pertama nama-nama ya. Nama-nama terbaik gitu kan.
yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan nama zat ya. Jadi kalau kita sering diajarkan al-asmaul husna, ya kan? Dibentangkan setidaknya kurang lebih 99 nama berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dari 99 itu pertama, ya kan? Kita katakan asmaun yang tadi di kitab ya, muta'alliqah ya, muta'alliqah bi dzatihi ta'ala. Ya. Nah, kita ini kan dalam kurung nama zat ya, nama yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah terkait dengan nama zat, ini artinya menunjuk kepada keesaan Allah, ya kan? Keesaan Allah. Esa itu kan tunggal ya. Tunggal yang sifatnya tidak bercabang, tidak berketurunan. Kalau esa itu kan sudah tunggal. Kalau tunggal itu kan satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan sebagainya. Itu kan? Secara kata ya. Karena itu kita pahami ketika ketuhanan yang Maha Esa di sila 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha, apalagi pakai Maha kan? Ketuhanan yang Maha Esa artinya Maha Tunggal. Kalau sudah pakai Maha kan sudah penegas, ya. Kalau sudah pakai Maha kan penegas. Kalau sudah Maha Tunggal ya tunggal. Kalau disifati dengan lebih daripada tunggal, jadi aneh katanya, jadi kontradiktif. Ya, kita katakan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Maha itu kan menunjuk kepada segalanya. Maha tahu, ya kan? Artinya sangat tahu terhadap sesuatu, ya kan? Ya, kemudian Maha Agung, sangat agung, yang nggak mungkin kehilangan sifat keagungannya. Dengan mengurangi sedikit maka berkurang sifat keagungannya. Maka itu bertentangan dengan kata Maha. Ya, jadi kalau sudah ada Maha artinya nggak boleh keluar dari lingkaran itu. Ya. Nah, sama kayak saya terangkan tadi malam, kalau sudah korban berarti objek kekerasan. Kalau memberikan persetujuan berarti bukan korban lagi gitu ya. Makanya jangan ada satu frase yang bertentangan satu dengan yang lainnya atau kata yang bertentangan. Nah, ini kalau sudah pakai Maha artinya mencakup di aspek yang akan disebutkan itu, nggak keluar dari situ. Ya, Maha mengetahui ya, sangat mengetahui, nggak bisa keluar dari unsur pengetahuan itu, dibatasi di situ. Nah, sekarang Maha Esa artinya meliputi semua keesaan, nggak bisa keluar dari sifat Esa. Ya, makanya saya katakan alhamdulillah ya. Jadi dasar-dasar kenegaraan itu udah sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa tafsir terbaiknya? Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ini kan jelas ya. Ahad itu kan Maha Esa artinya. Ya, jadi kalau sudah kemudian kita katakan ini nama-nama yang terkait dengan zat yang Maha Esa untuk menetapkan keesaannya. Ya, untuk mengetahui bahwa ini Allah tuh Maha Esa, Maha Tunggal, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bersekutu, ya, tidak memiliki partner, ya kan? Maka Allah tegaskan sifat-sifat yang melekat kepada nama Allah ini menunjukkan keesaannya. Jadi kalau sudah disebutkan Allah, ya udah, yang pertama dia punya sifat esa, jadi nggak mungkin Allah mendua, mentiga, mengempat, melima, ya, berketurunan dan sebagainya, karena dia punya sifat ini. Sifat esa. Dan Allah terangkan, ini loh sifat-sifat jadi disebutkan dengan nama-namanya. Dan itu nanti ada feedbacknya kepada kita. Kalau kita bermohon dengan nama yang pertama ini, apa dampaknya ke kita? Kita akan bahas. Ya, dengan kaitan-kaitan hadisnya juga. Nah, jadi ini nama yang pertama, klasifikasi yang pertama, yaitu nama yang terkait dengan keesaan Allah, yang menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Anda, siapa nama Allah Anda? Nah, itu sudah menyebut nama Allah itu sudah mengandung unsur esa. Ya, itulah yang Anda sebutkan tadi namanya, Allah, gitu kan? Baik. Yuk kita lihat apa di antaranya. Satu, Al-Wahid. Al-Wahid. Ya. Kemudian kedua, Al-Ahad. Al-Wahid, Al-Ahad, ini nama-nama yang menunjuk kepada keesaannya, ya. Al-Wahid. Nah. Kemudian Al-Ahad. Ya, sudah tahu ya bedanya ya. Kalau sudah disebutkan wahid, sudah disebutkan ahad, ini dua-duanya ya awas, hati-hati. Jangan salah memahami. Ya, ini sering terjemahkan dengan satu, ini juga satu, apa bedanya? Nah, kalau wahid ini ya, ini adalah nama yang mensifati kalimat sebelumnya sehingga menjadi bentuknya esa. Ya. Misal kalau kita ingin katakan misalnya menggunakan nama Tuhan masih umum nih, ilah, ya kan? Ilah itu masih umum. Masih luas maknanya, ya. Ilah itu masih umum, ilahun. Yang mana nih? Ilah yang mana gitu kan? Ilah yang mana?
Ya kan? Jamailah itu alihah. Kalau polytheism itu alihah, Tuhan-Tuhan banyak. Kalau kita tunggalkan di situ ilahun, ya kan? Ilah ini masih umum. Ya. Ilah kamu siapa? Kalau itu kasih kita pahami, umum itu namanya. Ya, kalau kita ingin jadikan khusus bagi umat Islam, Allah, qul huwa Allah, Tuhan saya Allah. Ya, kalau kita ingin dapatkan Allah itu kan punya sifat satu itu kan tunggal. Kalau kita ingin sifati ilah ini menjadi Allah bentuk yang satu, menunjuk pada sifatnya yang satu, maka tambahkan wahid setelah kata ilah ini. Ilahu wahid. Maka ini berarti nanti Tuhannya dibatasi, disifati oleh sifat wahid sehingga menjadi terbatas sifatnya. Ya, ilahu wahid, Tuhan yang satunya, nggak ada yang lainnya. Jadi kalau kata wahid ini berjumpa dengan kalimat sebelumnya, maka dibatasi makna menjadi esa ke sini. Ya, makanya nanti ini sifat yang melekat kepada zat, ya. Nama yang melekat kepada zat artinya menyifati zat ini sehingga dengan itu ya dipahami bahwa maknanya terbatas kepada yang esa. Ya, kita temukan di Al-Qur'an misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 163. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Kalau ada yang bertanya kepadamu dengan redaksi yang umum, siapa nama Tuhanmu gitu kan? Siapa nama ilahmu? Bukan mengatakan siapa nama Allahmu, ya kan? Kalau ada yang mengatakan siapa nama Allahmu, itu baru dijawab namanya, ya kan? Tapi kalau ada yang mengatakan siapa nama ilahmu misalnya kan, ya, tidak menggunakan kalimat Allah, kita katakan ilah saya ilahu wahid, namanya Allah. Jelas ya? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Jelas ya? Satu nih. Nah, kalau kita ingin katakan ya bentuknya tidak menggunakan kata ilah. Sudah satu saja, esa tunggal. Nah, itu ahad namanya. Ahad. Ya, ahad, esa tunggal, ahad. Maka kalau dikatakan misalnya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Sudah, kan kita ingin katakan demikian. Kita tidak menyifati kata umum, kata ilah, tapi kita ingin mengatakan Allahnya esa, Allah tunggal, gitu kan? Maka kita katakan Allah ahad. Ahad. Maka ketika kita katakan ingin mengambil dari surah Al-Ikhlas ketika Allah turunkan kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan. Siapa nama Tuhanmu itu Muhammad? Apa sifatnya? Bagaimana gambarannya? Apakah seperti yang kami? Ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Maka dijawab turun wahyu, turun ayat mengatakan kul huwallah. Katakan dialah Allah. Apa sifat pertamanya? Ahad. Kul huwallahu ahad. Ya, makanya Bilal itu kan ketika dicambuk setelah beliau beriman, ya, padahal dalam iman itu tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur pemberontakan, penghinaan, mencoba untuk menjatuhkan, tidak. Hanya mengatakan satu keimanan, keyakinan yang tidak mereduksi nilai apapun dalam kehidupan dunia ya bagi tuannya pada saat itu. Dan kita pun sekarang ketika beriman masalahnya apa gitu. Ini kan menjadi hak asasi yang kemudian dilindungi bahkan kita perjuangkan ya. Dan tidak ada apapun dari situ. Apakah dengan beriman menjatuhkan status kedudukan orang lain? Kan tidak. Ya, kayak Fir'aun kan ketika disoal itu bukan karena kedudukannya, tapi ketika menyimpang dari kedudukan itu sehingga menghasilkan teror, maka turunlah kemudian bimbingan agama untuk mengembalikan kepada nilai-nilai kemuliaan. Ya, kan jelas itu di Quran surah ke-20 Toha itu ayat 43 sampai 44 ketika Nabi Musa dan Nabi Harun yang alaihi wassalam diutus oleh Allah kepada Fir'aun, ya kan, untuk menyampaikan risalah dakwah sehingga terasa nilai-nilai humanismenya, nilai kemanusiaan, kebaikannya gitu kan. Maka dikatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun. Ingatkan bahwa dia telah melampaui batas. Ya, jadi menyelewengkan ya kedudukan yang dititipkan kepadanya. Ya, menyalahgunakan kekuasaan pada masa itu. Jadi yang disoal bukan kekuasaannya. Musa dan Harun diutus bukan untuk menurunkan Firaun sebagai raja, bukan. Tapi untuk mengembalikan fungsi kedudukan supaya berjalan dengan baik. Diterima oleh masyarakat dengan nyaman, dengan adil, dengan menenangkan. Sehingga dengan itu pun dia terangkat. Diapresiasi di dunia, dihormati saat kembali kepada Allah, gitu kan? Oleh makhluk-makhluk dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Itulah indahnya. Ya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka katakan kepadanya dengan lemah lembut. Ya, boleh jadi dengan kelembutan itu dia mengerti dan paham bahwa ada yang keliru sehingga dia kembali kepada ketentuan Allah, ya, kemudian mengamalkan nilai-nilai kebaikan secara universal berdasarkan bimbingan-bimbingan kebaikan dari turunnya wahyu. Itu nilainya. Ya, ini ahad nih, tunggal, ya. Jadi kalau disebutkan sudah ahad, ini sudah tunggal, ya. Satu gitu. Jelas ya? Teman-teman sekalian. Jadi kalau wahid ini menyifati kalimat sebelumnya, tapi semua menunjuk kepada makna keesaan. Ya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terkait dengan keesaan satu, ya. Nanti ada juga yang
terkait dengan zatnya Allah yang menghadirkan kebenaran mutlak. Jadi kalau yang pertama ini asma'un muta'alliqatan bidzatihi ta'ala, nama-nama ya, yang agung, yang tinggi, yang terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nama zat satu menunjuk pada keesaan, ini ada yang menunjuk kepada kebenaran mutlak. Jadi semua yang bersumber dari yang esa itu pasti benar mutlak. Ya, kan kebenaran itu ada dua sifatnya. Ada yang benar relatif sesuai dengan kemaslahatan parsial. Saya sedikit share ya di ilmu mantik, nanti di logika. Ya, kita mengambil satu premis ya di silogisme nanti, pernyataan-pernyataan. Nanti ada kebenaran yang sifatnya relatif. Ya, berdasarkan maslahat parsial. Maslahat parsial itu kebaikan yang sifatnya tidak komprehensif, nggak luas, nggak mencakup keseluruhan. Jadi bagi si A itu bisa baik, bagi si B belum tentu. Bagi si A itu nyaman, bagi si C belum tentu. Dia punya pilihan yang lain. Itu relatif nanti. Ya, kebenarannya. Misal, bagi saya warna yang baik itu putih. Bagi saya. Dengan misal, saya ingin katakan ini loh, yang benar bagi saya, yang diantara sekian yang ada, yang benar, yang bagus untuk saya itu putih. Yang lain mungkin berbeda. Ya, ada yang memilih biru, ada yang memilih pink misalnya, ada yang memilih orange dan sebagainya. Makanya ini kan Bapak Ibu ya berpenampilan, memakai pakaian, bahkan ya jilbab untuk perempuan, peci laki-laki dan sebagainya, kan seleranya bisa beda-beda. Ya, ada yang mau kenanya pink, misalnya kan, ada yang mau kenanya putih, ada yang mau kenanya macam-macam, biru, ya, bahkan pakaian juga bisa lain-lain. Bagi yang satu batik, ya, ini nih yang benar digunakan di hari ini pakai batik. Ya, lain mengatakan, oh enggak, ya, pakai kemeja itu lebih pas gitu. Nah, itu relatif sifatnya, ya, relatif. Ya, di agama, di dalam syariat, kebenaran ini yang sifatnya relatif nanti nggak disebut dengan relatif di istilah syariat itu. Kalau ada yang sifatnya relatif, yang ini mayahtamil kadziba wasidqa, ini kebenaran dua-duanya bisa mutlak tapi menjadi pilihan kalau ditarik ke dalam ibadah. Ya, jadi nggak ada sifat relatif di dalamnya, kalaupun ditarik tapi menjadi kebenaran pilihan istilahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau sujud nih, mau pakai lutut dulu, mau pakai telapak tangan dulu, dua-duanya benar. Ya, nggak ada unsur relatifnya. Jadi semuanya benar. Kalau relatif diragukan. Jadi yang pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Tapi berdasarkan nanti pilihan. Mana yang paling sesuai. Kalau lutut bermasalah pakai telapak tangan. Telapak tangan bermasalah pakai lutut. Jadi kalau kita tarik semua ke konsepsi agama, relativitas itu menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Nanti berubah menjadi kebenaran absolut. Nah, kalau sudah menjadi kebenaran absolut, itu namanya berubah menjadi hak. Al-haqqa. Jelas ya? Kalau kebenaran relatif disebut as-sidqu dalam bahasa Arab, as-sidqu. Makanya di ilmu balaghah itu as-sidqu ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Masih relatif. Mungkin ini benar, mungkin salah. Kan? Nah, semua kebenaran relatif ini itu di semua kemanusiaan itu memiliki sifat relatif. Makanya sepanjang menggunakan hukum manusia, ya, ada manusia, ini bisa relatif. Di sini mungkin benar, di sini mungkin keliru. Apa yang dianggap benar di Indonesia, di Singapura belum tentu. Ya, apa yang dianggap benar di Singapura, di Amerika belum tentu. Ya, bahkan apa yang dianggap benar di Lebak Bulus, ya, di Kampung Rambutan belum tentu. Ya, dulu di Lebak Bulus ada terminal Lebak Bulus, masuk toiletnya 1.000. Itu di Kampung Rambutan ada 2.000. Jadi begitu Anda masuk Kampung Rambutan, toilet bayar 1.000, orang Kampung Rambutan akan bilang penjaganya, "Oh, ini nggak benar nih, harusnya 2.000. Kemarin saya di Lebak Bulus cuma 1.000, Pak, itu di Lebak Bulus, sekarang di Rambutan." Ya? Nah, jadi itu masih relatif namanya, berdasarkan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Jadi relativisme ini hanya berlaku pada konteks-konteks yang sifatnya memang dipahami sebagai pilihan. Tapi, maaf ya, agak bingung nggak? Ini nggak apa-apa ya, supaya kita memahami dengan baik. Tapi dalam berkehidupan, kita butuh kepastian hukum yang sifatnya mutlak, absolut. Kalau nggak diikat dengan yang mutlak, bahkan yang disepakati saja, kacau kehidupan. Nanti semua serba relatif. Ya, semua serba relatif. Semua akan mengatakan, belum tentu kok itu relatif. Jangan merasa benar sendiri. Nanti semua akan mengatakan begitu. Ya, jangan merasa diri paling benar. Itu kan? Yang lain juga pasti memiliki unsur kebenaran. Kalau ini paham dibawa ke semua aspek kehidupan, nggak ada yang absolutnya, maka tata kehidupan sosial, bahkan bernegara, itu akan kacau. Anda bisa bayangkan nggak ketika ada persidangan misalnya? Ya, hakim menuntut, jaksa menuntut, hakim memutuskan. Ya, begitu jaksa menuntut, saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 6 tahun penjara karena begini. Kemudian terdakwa menjawab, Pak Jaksa, itu relatif, itu kan pemahaman Anda. Maksud saya bukan begitu, setiap orang punya unsur kebenaran. Bagaimana bisa memutuskan itu? Sampai setelah hakim memutuskan pun terdakwa dihukum, saya dengan hukuman pidana, ya, hukuman penjara selama
4 tahun penjara, misalkan 2 tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa, divonis 4 tahun. Dia keberatan. Saya keberatan majelis hakim. Itu kan relatif, itu persepsi majelis hakim saja. Maksud saya tidak begitu. Jadi semua yang mengatakan relatif akhirnya nisbi, nggak ada unsur kebenarannya di situ. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan paham relativisme, namanya paham relativisme. Kalau ada yang mengatakan jangan merasa paling benar, semua pun juga punya unsur-unsur nilai kebenaran. Mungkin saja apa yang Anda sampaikan juga salah, yang lain benar. Ya kita bisa mengatakan, ya apa yang Anda sampaikan juga belum tentu benar. Anda relatif juga. Jadi nggak harus saya ambil juga pernyataan Anda. Itu dalam dunia logika begitu. Jadi paham ini nggak ada satu kepastian. Karena itu dalam kehidupan kita butuh satu kepastian hukum, kepastian berkehidupan yang sifatnya mutlak, jadi acuan. Nah, dalam konteks kehidupan sosial kita atau kebangsaan itu kan ada undang-undang tuh, ya, undang-undang ini sehingga jadi acuan. Kalau ada kejadian begini, ini yang digunakan. Kejadian ini digunakan sehingga jadi kepastian acuan. Ya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kayak persoalan pendidikan, misalnya ada pasal 31. Jadi kalau ada persoalan pendidikan begini-begini, kita kembalikan ke situ. Oh, ini asasnya nih. Ya, hak mendapatkan pendidikannya ayat 1-nya gitu kan. Kemudian konsepsinya di ayat 3-nya. Demikian seterusnya. Nanti ada undang-undang yang mengatur sisdiknasnya dalam konteks itu. Kita kembalikan ke situ. Aturan beragama pasal 29 misalnya kan. Dan turunan-turunan lainnya. Aturan tentang sumber daya mineral pasal 33 misalnya. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada acuan. Nah, semua acuan ini berlaku untuk kehidupan berbangsa, bernegara di satu tempat. Kita pindah ke tempat lain, mungkin bisa beda lagi. Gak bisa kita bawa dasar undang-undang Indonesia, misalnya dalam saat kunjungan kita ke Amerika. Kita gunakan berekspresi seperti ini, menurut di Amerika ini nggak tepat, boleh jadi demikian. Ya, jadi itu pun masih terbatas satu tempat. Ya, kalau kita ingin katakan mencakup keseluruhan, mutlak kebenarannya. Dipandang mau di Amerika, di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Afrika, semua ya menyepakati bahwa itu benar sebagai patlukan mutlak, itu bahasa Arabnya disebut hak namanya, hak. Hak. Al-haq. Kalau sudah menggunakan kata al-haq, maka sumber kebenarannya ini sifatnya sangat mutlak, absolut, karena bersumber dari Yang Maha Esa, terkait dengan zatnya. Kalau sudah dengan zat, yaitu dengan Allah ke sini. Ya. Terkait dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau sudah bersumber dari Allah, semua benar. Nggak ada yang salah. Kalau kita menganggap masih ada yang kurang tepat, kan? Masih ada yang kurang benar, masih ada yang meragukan, dipertanyakan keimanannya. Justru ketika kita menetapkan Allah sebagai Tuhan, konsepsinya adalah meyakini sepenuhnya kebenarannya. Dan semua apa yang difirmankan, semua benar. Semua yang melekat kepada Tuhan, semua benar, semua mutlak, hak. Ya, jadi kalau masih ada yang pertanyakan misalnya Al-Quran, masih ada isi yang diragukan. Ya, masih ada yang belum berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Itu dipertanyakan keimanannya kalau dia mengatakan beriman dan Muslim. Ya, Al-Quran produk budaya, misalnya itu dipertanyakan keimanannya. Ya, karena dasar utama, dasar yang paling dasar dari iman itu keyakinan tanpa ragu. Ya, keyakinan tanpa ragu. Apa yang diyakini? Ya, kebenarannya. Makanya disebut at-tasdiq. Membenarkan sesuatu bisyai' tasdiqan laziman haqqan. Membenarkan sesuatu dengan kepastian, keyakinan yang kokoh tanpa ragu sedikit pun akan kebenaran mutlak yang absolut. Yang absolut. Jadi ketika disebut iman itu sudah menetapkan kebenaran absolut. Kalau masih meragukan, ada persoalan. Dan nama yang mewakili kebenaran absolut ini disebut al-haq. Ya, karena itu Allah tegaskan misalnya dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Misal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147 gitu kan. Ya, di paling kanan agak sedikit ke atas. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang hak itu bersumber dari Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, terapannya. Ya, kalau kita nanti gunakan nama ini untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ada feedbacknya kepada kita. Apa di antaranya? Ya, di antaranya begini. Kalau kita panggil misalnya ya Allah, ya Ahadul Haq. Ya Allah, yang telah aku tetapkan keesaanmu. Yang tunggal, yang maha, yang tidak ada duanya. Karena itulah aku bersandar kepadamu untuk memohon. Karena engkau pusat tumpuan. Karena engkau yang esa, tidak punya serikat, gak punya partner. Dan semua yang kau tetapkan pasti benar mutlak. Ya, dan dengan kebenaran itulah, dengan keyakinan itu aku minta kepadamu. Semua jawabanmu pasti benar. Semua apa yang kau berikan pasti benar. Semua yang kau anugerahkan pasti semuanya ada manfaat yang benar. Karena itulah aku memohon kepadamu dengan namamu yang mulia ini.
Nanti kita akan lihat ketika Anda memanggil dengan sifat-sifat ini, apa yang terjadi pada jawaban permintaan kita. Nanti kita akan bacakan. Tapi saya ingin Anda paham dulu ya. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah dan menyebut ini, nggak boleh ragu sedikit pun. Nggak boleh sedikit pun ada keraguan. Jadi kalau berdoa itu jangan ada unsur ragu di dalamnya, harus yakin dengan apa yang kita minta. Sepanjang kita mohonkan itu baik. Ya, karena Allah akan memberikan jawaban lebih baik daripada yang kita minta dengan kebenaran absolut yang Allah turunkan. Ya. Yang terakhir sebagai gambaran ini, nanti kalau turun jawaban dari Allah, jawaban doa itu kan ada 3 jenisnya. Ya, diberikan sesuai kebutuhan, langsung. Ingat ya, ingat betul baik-baik ini ya. Jawaban doa itu ada 3. Diberikan sesuai kebutuhan, langsung. Yang kedua, diberikan saat kita siap menerimanya. Ya, jadi bukan ditunda, tapi diberikan saat kita siap menerimanya. Ya, saya beri analogi pada yang kedua gini. Anda punya anak usia 5 tahun. Dia lihat kakaknya sudah pakai motor. Dia minta kepada Anda, ayah, tolong berikan Nanda motor. Dan Anda punya, Allah titipkan kepada Anda harta yang cukup untuk beli motor, lebih dari cukup. Mobil pun bisa. Tapi pertanyaannya apakah Anda akan berikan? Ya, tidak tentunya. Ya, Anda akan berikan, nih motor adik, Anda kasih motor-motoran. Ya, saya pengen motor yang seperti kakak. Nanti kalau sudah usia seperti kakak, seperti adik ini motornya yang ini, keren kalau pakai ini. Kalau pakai itu nanti nggak kuat, ya bahaya buat adik. Nah itu kalau Allah memberikan satu kita jawaban, teman-teman sekalian, yang sifatnya diberikan kepada kita, mungkin nggak terasa bahwa apa yang kita terima dari doa kita itu jawabannya mungkin ya ada yang 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tapi ternyata itu jawaban dari doa kita yang lalu. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Karena tahu Allah mutlak yang kita butuhkan itu kapan. Yang benar buat kita itu apa. Sifat hak ini yang menjadikan Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan ketika siap menerimanya. Jelas ya? Nah, ini jangan dikira kita saja. Nabi juga demikian. Nabi itu kan meminta kepada Allah sambil menengadahkan tangannya. Berharap mohon ke langit begini. Supaya kiblat itu kan dikembalikan ke kiblat awal. Yang paling utama yaitu di Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Tapi kapan dikabulkan itu? Kan tidak langsung. Ya, bahkan dikabulkannya saat di Madinah. Sedangkan syariat sholat turunnya kan ya setahun sebelum hijrah. Usia Nabi 52 tahun, 12 tahun. Fase risalah dakwah itu ya berlangsung di Mekah. Kemudian ada panggilan Isra dan Mi'raj. Itu kan diberikan kemudian risalah sholat. Kan itu nggak langsung menghadap ke arah Ka'bah. Ya, menghadapnya ke arah Baitul Maqdis pada saat itu. Sampai kemudian hijrah ke Al-Yathrib, kelak jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Di awal masa hijrah pun masih ke arah Baitul Maqdis. Sampai orang-orang Yahudi mengolok-olok Muhammad SAW dan pengikutnya itu nggak punya kiblat dan sebagainya. Ya turun kan Al-Baqarah ayat 144. Quran surah kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kan? Hah? Ya, kami perhatikan kata Allah itu. Kami perhatikan kau sering menengadahkan wajahmu memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan meminta. Jadi setiap kita memohon itu jangan dikira diabaikan, diperhatikan, diberikan pahalanya, diberikan perhatian. Nanti saat ada kesiapan diberikan. Karena kalau diberikan kemudian tanpa kita siap, di situ Allah nggak adil. Ya, jadi salah dan sifat Allah itu mulia dari segala kesalahan. Jelas ya? Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu berdoa minta sama Allah supaya lahir Nabi yang terakhir yang paling mulia itu di dekat Ka'bah lahirnya. Ya, karena Ka'bah tempat paling mulia, maka minta kepada Allah Rasul penutup pun yang paling hebat, yang paling mulia lahirnya dekat Ka'bah. Itu cuma satu Nabi Muhammad SAW yang lahir dekat Ka'bah. Itu didoakan oleh 2 nabi sekaligus, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi Al-Baqarah ayat 129, Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Itu berdoa setelah meninggikan Ka'bah itu, berdoa supaya minta lahir seorang rasul dari kalangan masyarakat yang berkehidupan dekat Ka'bah ini. Dan yang lahir siapa? Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Karena cuma nabi, situsnya masih ada sekarang yang jadi Al-Maktabah Qadimah sekarang. Jadi kalau dari Anda hotelnya mana nih? Kalau Hilton atau misalnya Grand Zamzam yang paling enak patokannya, ya turun ke bawah, belok kanan sedikit yang ada Jabal Qubais di atasnya, lurus, ya pos satpam di situ, kemudian ada kipas angin sampai 37 tuh, saya pernah hitung tuh, sampai ke ujung. Kan? Terus sampai kalau kiri nanti Babu Salam, ke kanannya tarik garis lurus terus sampai ketemu bangunan warna krem. Tulisannya Al-Maktabah Al-Qadimah. Ya, Anda masuk ke situ ada merpati-merpati bawah-bawahnya itu kan, terus lurus sampai ke situ
Anda temukan bangunan Al-Maktabah Al-Qadimah, itu tempat Nabi dilahirkan di situ. Ya, seberang jalan sedikit, nah samping kanannya ada tempat ngambil air zam-zam menggunakan keran, pakai jirigen. Ya, yang besar itu dulu masih 10 real, yang kecil masih 5 real itu jirigennya. Ya, nanti ada orang-orang pakai taksi ke arah sana, itu ke arah Taif. Nah itu masih ada di situ. Anda tahu doanya kan dimohonkan di masa-masa yang lampau 30 generasi. 30 generasi terjawabnya baru setelah 30 generasi. Ini berdoanya 30 generasi, setiap generasi bisa ribuan tahun. Ya, jaraknya dari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Ini dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berdoa di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, dengan Nabi Ismail putranya yang alaihi wassalam, dikabulkannya di era 30 generasi setelahnya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Baru dijawab. Ini Nabi gelar Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah, gitu kan? Dimuliakan oleh Allah, Abul Anbiya, bapak para nabi, mewarisi banyak kebaikan-kebaikan, dekat dengan Allah, surganya terjamin mulia. Berdoa dikabulkan ribuan tahun setelahnya. Anda, saya, kita, Nabi bukan, Rasul bukan, belum ada pujian khusus untuk kita, surga belum terjamin. Berdoa sekarang, nuntut sekarang juga. Kan? Sementara yang diminta mungkin belum cocok. Ini Allah tuh maha hak, maha tahu yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, jawaban dari doa itu sifatnya bisa Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan dengan daripada apa yang diinginkan. Kita inginnya A, Allah berikan B, kan? Karena ini yang paling kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau sudut pandang kita minta masih relatif, benar nggak? Mungkin menurut kita untuk sekarang bagus. Menurut Allah ke depan ada persoalan kamu dengan itu. Ya Allah, saya minta, ya Allah, saya minta motor untuk memudahkan saya, ya Allah, dalam berusaha, dalam beribadah, taklim ke masjid dan sebagainya. Dikasih sepeda. Kasihnya apa? Sepeda. Kan? Ya Allah, saya kan mintanya motor. Kok sepeda? Sepeda dulu. Nanti kalau lancar, tambah motor. Jadi sepeda motor. Nah, kita tahu aja kan sekarang pengen motor. Allah maha tahu ke depan. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau dikasih motor, kamu nggak tahu nih kejadian begini, nggak seimbang dengan keadaan dirimu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak ngasih titipan, nggak ngasih ujian, ya nggak ngasih harta, ya nggak ngasih macam-macam ujian kehidupan kalau nggak sanggup kamu jalani. Kalau ada beban yang besar nggak berkesesuaian, nggak akan diberikan. Ini bahaya nih ke depan nih. Sekarang kamu begini, mungkin nanti akan muncul ria, biasanya cuma jalan sedikit, tiba-tiba keliling komplek, ngajak-ngajak, ayo kita ke masjid, padahal dulu nggak begitu. Pim, muncul rasa bangga yang belum terkelola dengan baik, ya. Kebut-kebutan mungkin yang nggak tahu, mungkin kamu yang nggak gunakan, anak kamu yang pakai, terjadi sesuatu. Ini kasih dulu ini sebagai tahapan. Ini banyak hal lah terjadi. Dan kadang-kadang menariknya apa yang kita minta sekarang, ternyata 5 tahun itu kejadian misalnya, ternyata itu doa kita yang dulu. Karena Allah tahu kapan mutlak itu diberikan dengan sifatnya yang hak. Dan semua yang bersumber dari Allah, bukan hanya doa, semuanya hak. Mau ketetapannya, terkait dengan sifat tauhidnya, terkait dengan fikih, terkait dengan macam-macam, semua hak. Jadi kalau ada konsepsi ibadah, itu diikat dengan sifat hak. Jadi ini ibadah yang benar untuk menu bagi roh kita. Jadi kalau ada muamalah, ini cara muamalah yang benar. Mau diuji pakai apapun akan ketemu kebenarannya. Ya, saya agak cepat ya, supaya kita berhenti di titik yang kita ingin bahas dengan hadisnya. Kemudian Al-Quddus, ya, Al-Quddus, kemudian As-Samad, kemudian Al-Ghani, kemudian Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Qayyum. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ulang ya. 1 Al-Wahid, kedua Al-Ahad, ketiga Al-Haq, keempat Al-Quddus, kelima As-Samad, keenam Al-Ghani, ketujuh Al-Awwal, kedelapan Al-Akhir, kesembilan Al-Qayyum. Jelas? Jelas ya? Baik. Saya sebutkan 9 dulu ini. Ya, saya kan baru terangkan 3 kan? Nanti yang selanjutnya kita akan coba uraikan di pertemuan berikut. Ya, Al-Quddus itu maknanya apa? As-Samad maknanya apa? Al-Ghani apa? Jadi ini terkait dengan zatnya Allah, tapi ada yang spesifik kalau disebutkan ini misalnya karena ini permohonan membawa langsung zat. Jadi kalau Anda mengatakan ya Allah ya Al-Ahad, ya Allah ya Samad,
Ya Allah ya Ghani, bukan sekedar kita ingin menghadirkan, kita minta harta, tapi permohonan kita itu disajikan, ditampilkan, dimohonkan kepada Allah juga dengan membawa keagungan Allah, keagungan zatnya. Kita minta, ya, bukan sekedar kita minta dengan kebutuhan dunia, tapi permintaan kita menghadirkan keagungan zatnya. Ya, saya ilustrasikan begini, laisa kamitsli syai', ya, nggak ada yang sama dengan penyerupaan ini bila diarahkan kepada Allah. Saya ingin menggambarkan, memvisualisasikan sehingga mudah dipahami dalam logika kita. Anda kalau misalnya minta kepada satu pimpinan, saya kan dengan minta aja, pimpinan namanya Pak Ahmad misalnya, Pak, saya ingin mengajukan satu permohonan, Pak, anak saya sakit misalnya, saya butuh ada biaya untuk operasi mendesak, nilainya 100 juta misalnya. Anda hanya katakan dengan Pak saja. Berbeda dengan yang kedua, Anda katakan gini, Pak, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menghadap, mohon izin Pak, Masya Allah dengan segala yang melekat pada Bapak Direktur, Bapak pimpinan yang luar biasa, Bapak juga jadi teladan untuk kami dalam bersikap dan sebagainya. Jadi mohon izin Pak, saya ingin mengambil manfaat dari sifat-sifat itu. Kalau diperkenankan, ini saya ada sedikit kesulitan. Anda sampaikan, ini ada anak kecelakaan Pak. Ya, saya katakan pada istri saya, jadi nggak ada pimpinan yang terbaik yang saya sekarang bekerja kepada beliau kecuali Bapak. Nggak ada direktur yang sangat perhatian kecuali Bapak, gitu kan. Nggak ada teladan yang saya ini ikuti kecuali Bapak. Saya ikuti Bapak terus. Sekarang anak saya kecelakaan Pak, gitu kan. Butuh biaya operasi, ada tindakan yang segera. Berapa biayanya? Langsung begitu tuh. Langsung begitu tuh. Ya, nggak banyak Pak, 100 juta. Gampang itu. Udah. Nih, ya mungkin nanti ada biaya yang lain juga. Siapkan 200, panggil langsung bendaharanya. Siapin ya. Nih, beda kan caranya? Lain kan? Nah, sekarang kita ini mohonkan kepada Allah yang maha segalanya. Kita bawa keagungan zatnya semua tuh. Apa yang terjadi? Nah, saya bacakan dulu ya. Yang terjadi begini nih. Nanti ada namanya Ismullahil A'zam. Nama Allah yang tertinggi. Ini sekaligus jadi penutup kajian kita. Ini rahasianya. Feedbacknya apa kalau kita berdoa pakai nama yang ini? Kalau kita satukan. Apa yang terjadi? Nah, maka nanti ini ditafsir lagi nih. Ya, klasifikasi ini dijelaskan oleh hadis. Semua nama ini itu disebut dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang tertinggi. Ingat ya? Jadi nama-nama yang tadi disebutkan, itu yang 9 itu kalau kita padukan, itu yang terkait dengan zat. Ya, itu disebut dengan Ismullahil A'zam. Al-A'zam. Ada nama masjid di Tangerang, Masjid Al-A'zam. Ya. Ismullahil A'zam, nama Allah yang tertinggi. Sekarang saya bacakan riwayat hadis ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma, dan sebagaimana setelah Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik sesuai dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi yang akan kita bahas itu ada 8 poin. 99 itu dibagi 8. Nanti kita lanjutkan sampai selesai insyaallah ya. Jadi ini kan saya baru bahas yang pertama. Klasifikasi ini baru yang pertama ya, nama zat, terkait dengan nama zat ada 9 nama. Berarti kan ada 90 lagi kan yang belum kan? Nanti ini dibagi 8, ini baru 1, ada 8 lagi. Nah setelah menguraikan yang 8 ini, nanti dikelompokkan lagi jadi 4 kelompok. 4 klasifikasi, berdasarkan hadisnya, dimasukkan. Nah, yang menarik begini, dari 8 nanti penjabaran, wa kama anna lillahi hadhil asma, sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik ini, dari 8 klasifikasi, baru 1 yang kita uraikan, falahu ismun a'zam. Maka bagi Allah, dari 8 ini nanti, ada yang paling tinggi, yang paling dahsyat. Ya. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau Anda memohon dengan nama yang tertinggi ini, itu langsung dijawab. Dan kalau Anda minta langsung diberikan. Ini dahsyatnya. Jadi kalau kita gunakan nama-nama ini dengan cara yang benar, ini rahasia ya, rahasia. Ini antara kita saja nih. ini terbuka. Jadi ini kalau kita pakai ini yang nyampaikan Nabi nanti nih, hadisnya. Ya, kita lihat nanti. Ini kalau kita berdoa benar, tahu fikihnya, paham kita ungkapkan, itu nggak ada jeda, seharusnya langsung dijawab. Kecuali ada penghalang yang menjadikan jawaban itu nggak langsung kita terima, ada penghalang. Ya, seperti dosa misalnya yang belum digugurkan, maksiat yang belum dientaskan dulu, hijab yang belum dibuka. Sepanjang bersih, bagus, benar, itu seketika. Ya, gercep kata orang sekarang gitu ya. Ya, gerakan cepat gitu, cepat memintanya, cepat dijawabnya gitu ya. Nah, yuk kita lihat. Ja'a dzikruhu fi mayali min ahaditsa. Ya, dari mana semua itu? Nih, ini katanya disebutkan ya, kisah itu, dalilnya itu dari hadis-hadis berikut. Ini ada hadisnya lagi. 1.
an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, ya. Hadatsana qala an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadisnya dari Buraidah, semoga Allah ridai kepada beliau, menyampaikan berikut ini. Saya bacakan ya. Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah mendengar seseorang sedang berdoa. Wa huwa yaqul, dia berkata dalam doanya, perhatikan ini hadisnya. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Lihat. Ya kan? Diminta kepada Allah, ya, saya terjemahkan langsung. Allahumma ya Allah, dengan segala kelembutan. Ya, kalau ya Allah itu kalau digabungkan jadi Allahumma. Ya Allah kalau digabungkan jadi Allahumma. Ya Allah itu kalimat fitrah tuh. Ya, kalimat fitrah. Bahkan kalau kita dalam keadaan tertentu kita menyebut namanya. Bahkan kepeleset pun nyebut ya Allah kan. Sebagai gambaran minta tolong kan ya Allah gitu kan. Ya, anak-anak lari dari kita ya Allah gitu kan, sebagai gambaran fitrah minta tolong, itu fitrah kita, itu fitrah muncul sendirinya. Nah, kalau kita gabungkan ya dengan Allah, itu gabungannya disebut Allahumma. Jadi nama lain dari ya Allah itu Allahumma. Kalau kita minta Allahumma itu artinya ya Allah. Cuma lebih lembut, lebih halus. Makanya kalau kita sebut Allahumma, itu sebut dengan perasaan yang lembut, yang halus, yang memohon dengan sangat. Itu gambaran tadarruan wa khifah. Itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Nah, itu namanya Allahumma, mohon. Jika jangan sampai Allahumma itu nggak sama dengan maknanya. Kalau Allahumma itu yang lembut, yang halus, kan? Ya, makanya kita mulai dulu dengan pendahuluan astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu kan? Kalau kita ingin tambahkan dengan permohonan secara doa secara langsung, diikutkan pada kalimat tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam, kan, wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu gabungan tuh antara zikir pembuka dengan doa yang dimasukkan di dalamnya. Ya. Tapi pembukanya apa? Allahumma. Jelas ya? Dan Allahumma inni as'aluka, ya Allah dengan segala kelembutan ya Allah, aku bermohon kepadamu. Ya, tapi sebelum bermohon, bi anni usyhidu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah. Dan aku bersaksi. Sebelum memohon nih, aku bersaksi bahwa hanya Engkau Allah, yang tiada ilah selain Engkau. Kan? Enggak ada Tuhan yang tempat bernaung, ya, tempat bermohon, ya, tempat untuk mengadu kecuali Engkau, Al-Ahad, yang esa, ahad, sifat zat. As-samad, tempat untuk mencurahkan segala hal. Kan? Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tetapkan segala keesaanmu ya Allah. Ya? Dan puncak surat keesaan itu kan di surat Al-Ikhlas kan, yang menepikan, menggelincirkan, menghilangkan segalanya, seperti yang pernah saya terangkan di awal. Aku tetapkan Engkau yang esa, Engkau tidak berketurunan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, enggak punya serikat, Engkau tempat untuk bernaung, disebutkan nih sifat zatnya Al-Ahadus Samad. Apa yang terjadi? Maka oleh Nabi faqala, maka Rasulullah SAW kemudian langsung merespon itu dengan berkomentar. Ya, ini luar biasa dan ada unsur senang di sini. Ya, like, komen, gitu kan? Kemudian di-share kepada kita oleh penulis kitab ini, gitu kan? Nabi like itu, mengkomen, ya, kemudian di-share kepada kita oleh para sahabat sampai ke kita sekarang ini. Ya, kita belajar. Apa komen Nabi saat itu? Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang digenggam oleh Allah. Itu sampai Nabi mengomentari itu sampai bersumpah dulu tuh. Untuk menunjukkan bahwa kuatnya apa yang disampaikan Nabi ini. Jadi kalau Rasulullah sudah menyampaikan dengan kalimat walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah, itu enggak main-main kalimatnya. Ya. Walladzi nafsi biyadi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Ya, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku digenggamnya, orang ini dijelaskan kepada sahabat yang lain. Orang ini tadi itu dia baru saja meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama tertingginya. Yang kalau disebutkan itu dengan benar, maka apa yang dia minta akan diberikan, apa yang dia doakan akan dijawab seketika. Hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa qala Al-Bunziri qala Syekhuna Abdul Hasan Al-Maqdisi wa isnadun la mat'ana fihi wa la alam annahu ruya fi hadha hadis ajwad minhu. Ya, ini enggak ada celak di hadis ini. Artinya sempurna. Hadisnya sahih, hadisnya baik, dan ini riwayat yang terbaik yang menyampaikan tentang dalil Ismullahil A'zam, nama Allah yang tertinggi. Jadi feedbacknya
Apa yang kita dapatkan ketika kita memohon al-asmaul husna dengan nama yang tertinggi ini seketika dijawab. Seketika. Ya, seketika, nggak ada jeda tuh, begitu dimohonkan, dikabulkan. Kalau apa yang kita mohonkan sesuai dengan kebutuhan kita dan cara kita meminta benar. Nah ini orang belum tentu tahu ini, ya, kalau kita nggak pelajari. Nah ini kita manfaat, kita belajar sampai kita mengetahui dengan benar itu. Nah ini supaya kita bisa praktekkan. Ini ada 4 hadis teman-teman sekalian untuk menunjuk Ismullahil Azam ini, yang tertinggi ini. Ya, contoh misalnya yang kedua lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa rajulun qad shalla wa huwa yad'u wa yaqulu fi du'a'ihi Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna bima da'a Allah bismil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ini Masya Allah. Ini hadis-hadisnya luas sekali teman-teman sekalian. Ini ada 4 nih, 4. Saya dulu kalau ujian bab akidah itu soalnya 3. Nggak banyak, nggak berpuluh-puluh, berbelas-belas, cuma 3 aja. Cuma sebelum kita menjawab, kita harus menulis dulu Asmaullahil Husna dengan maknanya, dengan klasifikasinya, dengan hadisnya ini, yang 4 ini. Baru boleh menjawab 3 itu. Walaupun yang 3 cuma singkat. 1 halaman begini tuh, yang 3 udah kejawab. Tapi jawab yang ini itu 10 halaman sendiri. Yang kalau sudah saya jawab itu tangan yang ini, yang jari yang telunjuk ini pasti bengkak nih. Ya, kadang-kadang nggak ada beda sama jempol ini. Jadi perjuangan kita untuk belajar itu, ya jawab ujian saja itu sampai bengkak tuh. Anda tinggal menunggu, mendengar, ya men-scan kitab, kemudian mendengar penjelasan dengan baik, praktekkan, enak sekali. Ya, doa dijawab, alhamdulillah. Ya, dan kalau dengan semua itu belum serius gitu kan? Ya dengan cara apa lagi kita mesti menerangkan? Nah itu ya kurang lebih teman-teman sekalian. Ini kita ambil yang pertama dulu. Nanti kita akan masuk lagi. Yang keduanya apa? Seperti yang disebut di hadis yang kedua tadi nanti. Ya selain yang ini nanti, selain zat ada yang terkait juga dengan aspek yang lainnya. Sehingga disebutkan tadi ada Mannan, Badi'us samawati wal ardhul jalali wal ikram. Ya kan? Kemudian la ilaha illallah. Itu masuk nanti ada zat disebutkan. Ada sisi lain disebutkan. Kita akan lihat dari 7 yang lain. Dari 8 klasifikasi yang kita bawa. Dan feedbacknya kepada jawaban doa kita. Seperti apa. Ya, jadi tidak cukup kita untuk mendapatkan hasil yang lebih, tidak cukup dengan kita menghafal misalnya kan, atau menyebut secara acak, harus tahu ini kemana arahnya, ini pintunya apa, ini gambarannya apa. Dengan menghafal dapat pahala, dengan memahami dapat esensi, dan dengan mengamalkan ada feedback yang bisa kita raih. Ya, saya kira itu yang kita uraikan di kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.